Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Tricks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini kami mengucapkan selamat ya bagi P1 yang tanpa formasi. Kini sudah banyak ya, sudah ada beberapa yang mendapatkan penempatan di akun SSCISN-nya melalui proses optimalisasi formasi. Dan ada penyebab dan solusi terbaik ya bagi P1 tanpa formasi, tidak ada notif optimalisasi mendapatkan penempatan. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ya, untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2022 yang berlaku untuk semua pelamar itu berakhir hari ini Bapak Ibu ya, tanggal 13 November 2022, dan sama sekali belum ada informasi dari Panselnas apakah ada perpanjangan ya untuk pendaftaran seleksi P3K Guru di tahun 2022 di SSCISN yang berlaku untuk P1 sampai P4 ya. Dan nantinya setelah itu tentunya kita akan mengikuti lagi ya, menunggu lagi pengumuman hasil seleksi administrasi ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum yang direncanakan mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 November 2022. Jadi hanya butuh waktu 2 hari saja ya. Kemudian ada masa sanggah ya untuk jawab sanggah dan pasca sanggah. Untuk seleksi administrasi itu antara 18 sampai 24 November. Kemudian Bapak Ibu pelamar prioritas 1 yang turun status dengan P2 P3 itu siap-siap ya mengikuti proses seleksi kesesuaian, yang mana untuk proses seleksi kesesuaian direncanakan sesuai dengan jadwal dari BKN itu tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November untuk penilaian kesesuaian yang akan dilakukan oleh pengawas, kemudian kepala sekolah dan guru senior. Ini untuk P2 dan P3, dan tentunya juga untuk P1 yang turun status menjadi P2 dan P3 itu juga akan diobservasi tanggal 27 sampai tanggal 28 November. Kemudian ada juga observasi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk P1, P2, P3. Adapun P1 yang turun status itu tanggal 29 November sampai tanggal 3 Desember 2022 Bapak Ibu ya. Jadi ini sampai di bulan Desember ya untuk seleksi observasi. Oke, setelah itu Bapak Ibu perlu pahami bahwa di sini kami punya informasi penting ya terkait dengan notifikasi ada optimalisasi ya terkait pelamar P1 yang tidak mendapatkan penempatan ya. Jadi baru-baru saja kami mendapatkan informasi bahwa sebahagian ya ada beberapa pelamar prioritas 1 yang di akun SSCISN-nya itu mengalami perubahan, yang awalnya itu tidak mendapatkan penempatan, sekarang muncul notifikasi baru yaitu Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman, dan ini adalah bukti chat beliau. Dia mengatakan Abda optimalisasi Kak, alhamdulillah saya dapat penempatan. Jadi secara otomatis statusnya berubah dari P1 tanpa formasi kini berubah menjadi P1 mendapatkan penempatan. Jadi selamat ya buat rekan-rekan P1 yang sebelumnya tidak mendapatkan penempatan, kini sudah mendapatkan penempatan. Ini tentunya menjadi kabar gembira di tanggal 13 November ini. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ya, awalnya tidak mendapatkan penempatan, kini sudah mendapatkan penempatan. Itu berkat dengan adanya optimalisasi formasi di masing-masing instansi. Kemudian ini adalah jawaban dari admin SIM P3K Kemendikbudristek
untuk guru lulus passing grade ataupun pelamar prioritas lainnya yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena formasi tidak tersedia. Jadi menurut jawaban dari admin SIM P3K, kemungkinan yang ada adalah P1 guru lulus PG yang tidak dapat penempatan ada kemungkinan dapat turun prioritas. Meskipun dapat juga setelah turun tidak dapat formasi, ada kemungkinan tidak dapat melanjutkan. Baik turun maupun tidak turun prioritas, data P1 tetap tersimpan dalam database pusat ya. Nah, jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya. Bagi rekan-rekan guru yang hendak turun status, ada dua kemungkinan Bapak Ibu ya. Menurut admin SIM P3K Kemendikbudristek, ketika Bapak Ibu memilih turun prioritas, ada dua kemungkinan. Bisa jadi Bapak Ibu ketika turun prioritas mendapatkan formasi dan bisa melanjutkan pendaftaran, atau ketika Bapak Ibu turun prioritas, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena tetap tidak ada formasi meskipun di notifikasi memperbolehkan Bapak Ibu untuk turun status. Tetapi jangan khawatir, menurut admin SIM P3K Kemendikbud, data P1 pelamar prioritas 1 yang turun prioritas itu akan tersimpan di database, sehingga secara otomatis Bapak Ibu akan tetap secara otomatis nantinya masuk ke dalam waiting list ketika gagal di seleksi observasi, dan nilai P1 Bapak Ibu itu akan bisa dipergunakan untuk seleksi berikutnya. Wow, mantap ya. Jadi tidak ada masalah ya apabila Bapak Ibu turun prioritas atau tidak. Nah, di sini dikatakan ini penyebab ya, sehingga ada pelamar prioritas 1 tanpa formasi yang tidak mendapatkan notifikasi perubahan status di akun SSCSN-nya, meskipun sebagian mendapatkan ya. Nah, jadi penyebabnya adalah Pemda memang tidak mengajukan usulan formasi maksimal. Jadi penyebab utama sehingga Bapak Ibu tidak mendapatkan formasi atau tidak bisa dioptimalisasi karena Pemda Bapak Ibu memang tidak mengajukan usulan formasi yang maksimal, sehingga secara otomatis sangat sulit untuk dioptimalisasi karena memang tidak ada formasi. Seperti itu ya. Yang kedua adalah jumlah guru mata pelajaran tertentu itu berlebih. Bisa jadi Bapak Ibu tidak masuk dalam optimalisasi. Bisa jadi kemungkinan keduanya adalah memang mapel Bapak Ibu itu adalah mapel berlebih, sehingga secara otomatis susah untuk dioptimalisasi karena tingkat kebutuhan yang sangat rendah dengan jumlah guru mata pelajaran tertentu itu sangat berlebih Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu penyebab utamanya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini juga penyebab utama sehingga Bapak Ibu mendapatkan notifikasi tidak mendapatkan formasi pada instansi. Ya, ini sudah cocok ya, tidak dibuka formasi di instansinya. Formasi di instansi sudah ada atau sedang akan diisi oleh P1, tidak sama dengan ijazah yang dimiliki dengan tugas yang dia punya, bekerja di lembaga lain tapi terdaftar. Nah, itu ya penyebab utamanya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, solusinya kira-kira bagaimana? Nah, untuk saat ini bagi pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan atau saat hari ini tanggal 13 November tetap tidak mendapatkan perubahan status mendapatkan formasi di akun SSCSN, maka dipastikan Bapak Ibu itu memang tidak masuk dalam daftar optimalisasi formasi yang bisa mengubah status Bapak Ibu dari tidak mendapat penempatan menjadi mendapat penempatan. Nah, kira-kira apa solusi terbaik? Untuk sementara solusi terbaik dari Kemendikbud adalah Bapak Ibu ketika memungkinkan untuk turun status, sebaiknya Bapak Ibu memilih turun status. Alasannya, Bapak Ibu tetap berpotensi lulus dengan ikut di seleksi observasi tentunya Bapak Ibu ya. Dan apabila Bapak Ibu tidak lulus seleksi observasi atau ketika Bapak Ibu turun status dan tetap tidak bisa melanjutkan pendaftaran, maka otomatis Bapak Ibu akan masuk kembali ke dalam waiting list atau daftar tunggu, sehingga data P1 Bapak Ibu itu tetap aman untuk seleksi di tahun 2023 tentunya Bapak Ibu ya. Oke, nah itu adalah salah satu solusi terbaik dari Kemendikbudristek sejauh ini. Nah, seperti ini kita lihat untuk P1 yang daerahnya membuka formasi, panitia akan menghubungi kembali menjelang akhir pendaftaran. Berarti saat-saat sekarang ya, mulai tanggal 10, 11 sampai tanggal 13 hari ini pasti ada yang dihubungi baik via WhatsApp ataupun telepon ya, baik yang mendapatkan formasi atau yang mendapatkan optimalisasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan hoax, ini adalah informasi yang sangat valid Bapak Ibu. Oke, kemudian kita lanjut lagi.
Nah, terkait dengan hal itu, di sini Kemendikbudristek ya memang sudah mewanti-wanti dari 193.954 guru lulus PG, ada sekitar 11.349 ya yang berpotensi mendapatkan formasi dengan catatan itu turun status Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang hendak turun status tidak usah ragu, silakan Bapak Ibu turun status. Kalaupun nanti ketika Bapak Ibu turun status dan tidak mendapatkan formasi, maka nantinya data P1 Bapak Ibu itu akan tetap tersimpan. Jadi aman-aman saja Bapak Ibu ya. Data P1 Bapak Ibu akan tetap terbaca di seleksi berikutnya. Itu ya. Jadi kemudian keuntungan berikutnya ketika Bapak Ibu turun status maka berpotensi lulus dengan mengikuti seleksi observasi. Apalagi nantinya di seleksi observasi pelamar prioritas 1 tetap menjadi prioritas utama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.